Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan, saya Anggrani Purnomo Siwi dari Puskesmas Kusuma Husada Surakarta. Di sini nanti saya diberi tugas dan amanah untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga Bapak dan Ibu. Sebelumnya, apakah benar dengan ini? Apakah benar dengan keluarga Bapak Jajang dan Ibu Saminah? Iya. Baik. Untuk sebelumnya, untuk saya memberikan penyuluhan, saya akan mengontrak waktu Bapak dan Ibu terlebih dahulu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya. Mengenai tentang COVID yang sedang maraknya sekarang ini ya Bu, apakah Bapak dan Ibu mengetahui apakah itu COVID-19 atau COVID-19? Saya pernah mendengar istilah COVID dari anak saya, tapi saya belum mengetahui secara lebih luas apa itu COVID. Untuk aktivitas Bapak dan Ibu selama COVID ini, bagaimana aktivitasnya? Apakah terbebani atau dibatasi atau seperti apa? Ya, saya masih ke sawah seperti biasanya, Mbak. Namun saat Bapak pergi ke sawah tersebut, apakah Bapak menggunakan protokol? Apakah Bapak mengetahui dan menjalankan protokol kesehatan itu dengan menggunakan masker dan cuci tangan tersebut? Ya, saya ke sawah seperti biasanya, nggak pakai masker yang mencangkul. Kalau pakai masker ngep, Mbak. Berarti keluarga Bapak dan Ibu belum mengetahui informasi lebih dalam mengenai COVID nih? Belum. Tapi di rumah, apakah Bapak dan Ibu memiliki tempat untuk cuci tangan sebelum atau sesudah bepergian kemana seperti itu? Belum ada, Mbak. Kemudian apakah Bapak dan Ibu mengetahui cara cuci tangan yang baik dan benar? Belum, Mbak. Baik Bapak Ibu, di sini nanti saya akan memberikan penyuluhan mengenai COVID-19, kemudian cara mencuci tangan yang baik kepada Bapak dan Ibu. Kita mulai sekarang ya, Pak. Sebelumnya, di sini saya akan memberikan hand rub. Untuk cuci tangan nanti saya akan ajarkan kepada Bapak dan Ibu. Ini bisa. Tuh. Kemudian ini ada leaflet atau selebaran. Baik Pak, Bu, kita bisa mulai sekarang ya. Baik Bapak Ibu bisa memerhatikan leaflet sambil mendengarkan materi dari saya. Untuk pengertian COVID itu dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana non-alam berupa wabah penyakit yang perlu dilakukan langkah-langkah penanggulangan ketertiban seluruh komponen masyarakat. Kemudian sebentar. Kemudian faktor penyebab penularan COVID-19 itu ada faktor perilaku, yaitu tidak melakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian dari lingkungan sekitar yang banyak sampah, kemudian banyak nyamuk, kemudian lingkungan yang tidak bersih.
Kemudian yang selanjutnya ini ada gejala klinis dari COVID-19 tersebut. Yang pertama yaitu demam ya Bu. Demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius. Kemudian batuk, pilek, letih dan merasa lesu. Kemudian tenggorokan terasa sakit dan gatal. Kemudian gangguan pernafasan yaitu sesak ya Ibu, Bapak. Kemudian untuk cara penularannya yaitu melalui droplet atau tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Kemudian kontak pribadi seperti menyentuh atau menjabat tangan sesama temannya atau yang lain. Kemudian menyentuh benda atau permukaan yang terkontaminasi virus. Kemudian menyentuh mulut, hidung, atau mata sebelum cuci tangan. Kemudian cara pencegahan COVID itu pada level individu itu kebersihan personal dan rumah. Lebih sering mencuci tangan, hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut itu tanpa mencuci tangan itu hindari. Kemudian hindari interaksi fisik dengan orang di sekitar secara dekat, atau kita harus membiasakan dengan physical distancing atau social distancing. Kemudian tidak berjabat tangan. Kemudian segera mengganti baju setelah keluar rumah ya Ibu, Bapak. Kemudian bersihkan tempat-tempat yang harus dibersihkan dengan disinfektan atau pembersih dengan alkohol. Kemudian kita bisa minum suplemen vitamin atau melakukan aktivitas ringan atau senam ringan agar kita bisa menjaga sistem imun kita. Kemudian untuk yang materi selanjutnya yaitu PHBS. PHBS itu cara kita mencuci tangan. Mencuci tangan itu proses mekanis melepas kotoran dan menggunakan air dan sabun. Kemudian tujuannya supaya tangan itu bersih, bebas dari mikroorganisme, menghindari penyakit, dan mencegah penularan melalui kontak tangan. Kemudian waktu yang dianjurkan untuk cuci tangan itu ya sebelum dan sesudah makan, kemudian setelah BAB dan BAK, setelah beraktivitas di luar, atau setelah memegang binatang. Jadi lebih baik itu sering mencuci tangan ya Pak, Bu. Kemudian kita akan melakukan cara cuci tangan yang benar. Kita bisa menggunakan ini, hand rub. Yang pertama kita tuangkan ke tangan. Kita di sini menggunakan 6 langkah. Yang pertama kita putar di jari-jari di telapak tangan kita. 1. Kemudian di sela kita putar ke punggung tangan, kemudian kita lakukan di sela-sela jari. Sama seperti yang satunya. Kemudian kita kunci. Kita putar. Kemudian ibu jari kita putar. Ibu jari kita putar keluar seperti mengegas sepeda. Satunya lagi. Kemudian kita putar area kuku dan tangan kita ke telapak tangan. Kita namakan itu tepung selaci puput ya Bu, dari telapak tangan, punggung, sela-sela jari, punggung, ibu jari, kemudian kuku. Baik. Kalau ini dengan hand rub, kalau dengan nanti dengan air mengalir, kita lakukan 6 langkah sama, namun dengan menggunakan sabun. Namun
Namun saat kita cuci tangan, biarkan air tersebut tetap mengalir. Saat kita udah selesai, kita matikan keran dengan siku. Bisa kita lakukan dengan siku. Kemudian kita lap dengan tisu. Baik Ibu, di sini saya sudah melakukan penyuluhan mengenai COVID-19 dan cara mematuhi protokol kesehatan dan mencuci tangan yang baik dan benar. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit ya Bu. Selamat pagi. Pagi.